Halo, selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran, yaitu kegiatan 1.4 dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Kompetensi dasar 1. Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikator 1. Menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 2. Menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian indikator yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal maupun persen. Pengertian bilangan pecahan. Kata pecahan berasal dari kata bahasa Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bagian dari keseluruhan. Pengertian pecahan menurut Kennedy: 1. Pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. 2. Pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama, banyak, atau juga menyatakan pembagian. 3. Pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Mengenal konsep pecahan melalui benda konkret. Kita lihat satu buah apel yang dibelah menjadi 2 bagian dan 4 bagian. Gambar tomat dibelah menjadi 2 bagian dan 6 bagian. Sebuah telur dibelah menjadi 2 bagian. Nah, yang mana yang disebut dengan pecahan di sini? Yang disebut dengan pecahan di sini adalah gambar dari belahan buah apel, buah tomat, dan telur. Jadi kalau dibelah menjadi 2, maka 2 bagian. Dibelah menjadi 4 disebut dengan 4 bagian. Kalau digabung kembali, akan kembali pada 1 bagian yang utuh atau keseluruhannya. Berikutnya kita melihat konsep pecahan melalui blok pecahan. Gambar yang pertama, lingkaran yang dibagi atas 2 bagian, kemudian dibagi atas 4 bagian. Gambar yang kedua, lingkaran tadi dibagi atas 3 bagian sama rata atau 6 bagian sama rata, kemudian 5 bagian sama rata, dan 11 bagian sama rata atau sama besar. Kita lihat lagi gambar yang berikutnya, yaitu potongan kue.
satu kue utuh dipotong pada irisan yang terlepas di sini. Maka dikatakan bahwa potongan kue ini adalah bagian dari keseluruhan. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, gelas ukur. Satu gelas ukur tingginya volumenya sampai 5 satuan. Kemudian ada air yang tingginya 3 satuan. Jadi artinya bahwa air 3 satuan ini adalah bagian dari satu gelas utuh. Gambar yang ketiga, potongan kain. Nah, potongan kain yang sudah digunting ini adalah bagian dari keseluruhan kain. Setelah kita memperhatikan ilustrasi mengenai konsep pecahan dari gambar satu buah apel yang dibelah menjadi 2 bagian dan 4 bagian, tomat yang dibelah menjadi 2 bagian dan 6 bagian, kemudian telur yang dibelah menjadi 2 bagian, blok yang dibelah menjadi atau digunting atau dibagi menjadi berapa bagian, kemudian sebuah kue, kemudian gelas ukur, kemudian potongan kue. Nah, bagian-bagian tersebut adalah bagian dari keseluruhan. Kalau digabung kembali menjadi satu kesatuan. Jadi bilangan pecahan di atas adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Penulisannya dalam matematika. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan A dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B diartikan A bagian dari B, sementara B adalah keseluruhannya. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penulisan pecahan itu sendiri. Ilustrasi pecahan. Perhatikan gambar di sini. Sebelah kiri menyatakan gambar, sebelah kanan adalah pecahan. Nah, pada gambar sebelah kiri dibagi atas 4 bagian. Kemudian yang diarsir yang berwarna biru ada 1. Jadi penulisan pecahannya adalah 1/4. Jadi tanda garisnya 1 ini adalah yang diarsir, 4 itu adalah semua bagian. Kemudian gambar yang kedua, sebuah segitiga, ada 4 segitiga yang ada di dalam, segitiga kecil, kemudian yang berwarna biru ada 1. Nah, 4 segitiga itu sebagai penyebut, kemudian yang diarsir atau berwarna biru sebagai pembilang, jadi disebut 1/4. Gambar yang ketiga, ada 2 daerah yang berwarna biru, kemudian kesemuanya termasuk yang berwarna biru ada 6, maka ditulis dalam bentuk pecahan 2/6. Gambar yang ketiga ada 12 persegi panjang yang kecil-kecil, kemudian yang berwarna biru ada 5, maka disebut atau ditulis dalam bentuk pecahan 5/12. Gambar yang berikutnya, sebuah bentuk blok matematika juga yang berwarna biru ada 4. Nah, 4 di sini sebagai pembilang, kemudian ada 12 bagian yang sudah Ibu buat titik-titik merah di situ sama dengan penyebutnya. Kemudian gambar yang berikutnya adalah blok matematika berbentuk lingkaran. Blok ini dibagi atas 4 bagian. Lihat yang Ibu garis dengan merah, kemudian yang berwarna biru ada 2, keseluruhannya ada 4, jadi pecahannya 2/4. Demikian juga untuk gambar yang di bawahnya, sebuah blok lingkaran yang dibagi atas 8 bagian sama besar. Yang berwarna biru ada 3, keseluruhannya atau semua bagian situ ada 8, jadi ditulis 3/8. Gambar berikutnya adalah sebuah blok matematika yang berbentuk lingkaran juga, yang berwarna biru ada 4,
Nah, 4 ini kita nyatakan sebagai pembilang, kemudian jumlah bagiannya ada 8, jadi ditulis 4/8. Sekarang kita lihat bagaimana penulisan dan cara membaca pecahan. Penulisan pecahan tadi sudah Ibu sebutkan A per B. Bentuk pecahan A, kemudian ada garis, kemudian bawahnya B. Jadi kita membacanya A per B. Apabila ada penulisan 1/2, 1 disebut dengan pembilang dan 2 sebagai penyebut. Disebut dengan pecahan biasa. Kita membacanya bisa disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Kemudian yang nomor 2 adalah 4/2/3. Pecahan murninya 2/3. 4 itu bilangan bulat, disebut dengan pecahan campuran. Jadi kita membacanya 4/2/3. Kemudian pecahan yang lain adalah 0,75, disebut dengan pecahan desimal. Kita membacanya 0,75. Kemudian yang keempat 20%, disebut dengan pecahan persen. Kita membacanya 20%. Seperti pada bilangan bulat, bahwa bilangan pecahan juga mempunyai nilai tempat. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Nah, bagaimana membandingkan bilangan pecahan? Berikut kita sampaikan. Cara yang pertama supaya kita bisa membandingkan bilangan pecahan adalah 1 dengan peragaan atau perumpamaan dengan benda konkret, 2 peragaan dengan garis bilangan, 3 menyamakan penyebut atau pembilang. Untuk membandingkan pecahan, yang pertama kita menggunakan perumpamaan atau peragaan dalam bentuk yang konkret. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menyatakan gambar pecahan 2/3, sementara yang di sebelah kanan menyatakan pecahan 8/11. Manakah pecahan yang lebih besar, 2/3 atau 8/11? Untuk menjawabnya kita bisa perhatikan luas wilayah dari kedua gambar. Warna yang berwarna kuning, maka pecahan yang lebih besar adalah pecahan 8/11. Kita lanjutkan. Untuk membandingkan pecahan, kita bisa menggunakan garis bilangan. Perhatikan pecahan 2/3 dan 8/11 yang dituliskan pada garis bilangan seperti gambar di bawah ini. Untuk pecahan 2/3 garis bilangan yang di atas, pecahan 8/11 pada garis bilangan yang di bawah. Perhatikan posisi pecahan 2/3 pada garis bilangan di sini. Ingat bahwa 3 yang di bawah itu adalah keseluruhan dari bagian yang dibelah. Kemudian untuk pembilangnya adalah bagiannya. Jadi misalnya 1/3, 2/3. Nah, kemudian untuk mencapai 1 berarti ada 3 bagian yang dibagi sama besar. Kemudian kalau 8/11 dibagi atas 11 bagian sama besar, maka garis bilangannya tampak seperti garis bilangan yang kedua. 1/11, 2/11, 3/11, dan seterusnya. Untuk mencapai 1 berarti ada 11 bagian yang sama besar. Nah, perhatikan posisi 2/3 dan posisi 8/11 yang sudah Ibu buat tanda panah merah. Posisi 8/11 wilayahnya lebih luas dari posisi 2/3. Untuk mencapai
sampai angka 1 pada posisi yang sama. Dari gambar bilangan di atas terlihat bahwa 8/11 berada di sebelah kanan 2/3. Hal ini membuktikan bahwa 8/11 lebih dari 2/3. Menyamakan penyebut atau pembilang. Misalnya kita akan membandingkan dua pecahan sebelumnya, yaitu 2/3 dan 8/11. Faktor persekutuan dari 11 dan 3 diantaranya adalah 33, 66, 99, dan 132. Kita ambil saja faktor persekutuan yang terkecil atau disebut KPK, yaitu 33. Sehingga maka 8/11 sama dengan pembilangnya 8 kali 3 sama dengan 24, penyebutnya 11 kali 3 sama dengan 33. Jadi pecahan yang baru adalah 24/33. Untuk pecahan 2/3, supaya penyebutnya sama dengan 8/11 tadi, sama dengan KPK 33, maka penyebutnya dikalikan dengan 11. Karena penyebutnya dikali 11, untuk menyamakan mencari pecahan yang senilai, maka pembilangnya juga dikali dengan 11. Maka 2/3 dikali dengan 11 sama dengan 22/33. Nah, kita lihat pembilang dari kedua pecahan yang baru ini, yaitu 24 dan 22. 24 bagian dari 33 lebih besar daripada 22 bagian dari 33. Maka dikatakan bahwa pecahan 8/11 senilai dengan 24/33 lebih dari 22/33, sama dengan 2/3. Atau kita kembali pada soal tadi, maka 8/11 lebih besar dari 2/3.
Selanjutnya kita belajar lagi mengenai bagaimana mengurutkan bilangan pecahan. Cara yang pertama, kita membandingkan terlebih dahulu penyebut dari setiap bilangan pecahan yang diberikan. Misalkan diberikan pecahan-pecahan 1/8, 2/5, 4/15, 5/12, dan 5/6. Dapatkah kamu mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar? Sebelum mengurutkan pecahan-pecahan tersebut, kita harus membandingkan pecahan-pecahan tersebut dengan menyamakan penyebutnya. KPK dari penyebutnya adalah 60, sehingga 1/3 sama dengan 1 kali 20 sama dengan 20, 3 kali 20 sama dengan 60. Pecahan 2/5 sama dengan 2 kali 12, 24, 5 kali 12 sama dengan 60. 4/15 sama dengan 4 kali 4, 16, 15 kali 4 sama dengan 60. 5/12 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25, 12 kali 5 sama dengan 60. 5/6 sama dengan 5 kali 10, 50, dan 6 kali 10 sama dengan 60. Setelah menyamakan penyebut-penyebut, kita tentu mudah untuk mengurutkannya. Perhatikan pembilang dari pecahan yang sudah disamakan penyebutnya. 1/3 senilai dengan 20/60, kemudian 2/5, 24/60, 4/15 sama dengan 16/60, 5/12 sama dengan 25/60, 5/6 sama dengan 50/60. Nah, kita urutkan saja pembilang dari pecahan tersebut. Kita lihat yang paling kecil adalah 16/60, kemudian 20/60, 25/60, 50/60. Atau kalau kita kembali pada soal, maka 4/15 kurang dari 1/3 kurang dari 2/5 kurang dari 5/12 kurang dari 5/6. Berarti yang paling kecil adalah 4/15. Kemudian berurutan sampai ke yang besar adalah 5/6. Untuk mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya, terlebih dahulu perlu diperhatikan, yaitu apabila dua pecahan memiliki penyebut yang sama, pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar nilainya lebih besar daripada pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Nah, perhatikan gambar pada gambar berikut. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Perhatikan pembilang dari bilangan di sini. Angka 1 tentu kurang dari 2, 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, dan seterusnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Selain dengan menyamakan penyebutnya, kita dapat mengurutkan beberapa pecahan dengan menyamakan pembilangnya. Nah, kita lihat pada gambar berikut bagaimana pecahan yang pembilangnya sama. Gambar yang pertama, pecahannya 1/2. Jadi blok matematika ini yang berbentuk persegi panjang dibagi atas dua bagian sama besar. Lihat daerah yang diarsir dengan warna oranye dan yang sebelah kanan warna putih. Jadi yang berwarna oranye dibandingkan dengan keseluruhan ada dua bagian di sini, maka ditulis 1/2. Kemudian pecahan yang bernilai 1/3 seperti pada gambar yang kedua, ada 3 bagian di sini, yang berwarna kuning, kemudian yang putih ada 2. Dibagi atas 3 bagian sama besar,
maka yang kuningnya ini ada 1, jadi dikatakan 1/3. Kemudian posisi 1/4, apabila pembilangnya 1, maka ada 1 bagian yang diarsir, kemudian ke semua bagian ada 4, jadi dikatakan 1/4. Dari contoh pecahan di atas, apa yang dapat kita peroleh? Apabila dua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan yang penyebutnya lebih besar nilainya lebih kecil daripada pecahan yang penyebutnya lebih kecil. Nah, perhatikan pada gambar pada slide sebelumnya bahwa 1/2 wilayahnya lebih dari wilayah yang nilainya 1/3. Demikian juga 1/4 wilayahnya lebih kecil daripada wilayah 1/3. Jadi bisa kita urutkan sebagai berikut bahwa 1/2 lebih dari 1/3, lebih dari 1/4, lebih dari 1/5, lebih dari 1/6, lebih dari 1/7. Selanjutnya kita akan melihat pecahan 1/2, 3/5, 2/3, 4/7, dan 5/9. Urutkan pecahan tersebut dari yang paling besar ke pecahan yang terkecil. Dalam hal ini kita perhatikan pembilang dari pecahan tersebut, yaitu 1, 3, 2, 4, dan 5. Nah, kita lihat lagi pecahan untuk penyebutnya 2, 5, 3, 7, 9. Jadi kita bisa memikirkan bahwa pembilang dari kelima pecahan ini mudah kita cari KPK-nya. Maka dalam hal ini kita menyamakan pembilangnya, yaitu dengan mencari KPK dari 1, 3, 2, 4, dan 5. Maka KPK-nya adalah 60. Nah, bagaimana cara mencari pecahan yang senilai dengan 1/2? Tentunya sudah kalian pahami ya. Jadi kita ambil pembilangnya, kita tulis dulu pembilangnya 60, 60, 60, 60, 60, kemudian cari penyebutnya. Untuk mencari penyebutnya, kalau pembilangnya dikali 60, maka penyebutnya juga kali 60. Supaya dapat 60 pada pecahan 3/5, maka pembilangnya dikali 20, maka penyebutnya juga dikali 20. 2/3 pembilangnya kita kali 30 supaya hasilnya 60, maka penyebutnya juga dikali 30, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita akan memperhatikan penyebutnya. Tadi sudah Ibu sampaikan pada slide sebelumnya bahwa apabila pembilangnya sama, maka kita melihat penyebutnya. Yang paling besar pada penyebutnya itulah nilai yang paling kecil atau pecahan yang paling kecil. Dalam hal ini, untuk penyebut yang paling besar adalah 120, kemudian 100, kemudian 108, 105, 100, dan 90. Maka dikatakan setelah menyamakan pembilang-pembilangnya, kita tentu mudah untuk mengurutkannya. Urutan pecahan-pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah 60/90, 60/100, 60/105, 60/108, 60/120. Sementara 60/90 ini senilai dengan 2/3. Jadi artinya kita urutkan saja 2/3 lebih dari 3/5, lebih dari 4/7, lebih dari 5/9, lebih dari 1/2. Sekarang untuk yang berikutnya kita coba mengamati ada pecahan 1/2 kurang dari 3/4, karena 1/2 sama dengan 2/4 kurang dari 3/4, dan seterusnya. Pada pecahan yang kedua 2/3 kurang dari 4/5. Jadi 2/3 itu senilai dengan 10/15,
10/15 kurang dari 12/15. Kita menyamakan penyebutnya ya. Jadi kalau 2/3 kurang dari 4/5. Kemudian 3/4 kurang dari 5/6. Perhatikan di sini ya. Pecahan yang pertama 3/4, kemudian 5/6. Nah, kemudian kita lihat bahwa 3/4 kurang dari 5/6. Dengan mengamati pola bilangan tersebut, kita dapat menentukan pola bilangan yang lebih besar dari bilangan pecahan 2015/2016 dan 2013/2014. Maka pecahan 2015/2016 lebih dari pecahan 2013/2014. Nah, ayo kita amati berikut ini. Untuk membandingkan dua pecahan dapat dilakukan dengan cara cepat, yaitu dengan mengalihkan silang, pembilang, dan penyebut kedua pecahan seperti berikut. Kita ambil contoh 3/5 titik 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 2/3. Apakah 3/5 lebih dari 2/3 atau 3/5 kurang dari 3/2? Kita perhatikan cara menyelesaikannya. Kita kalikan, langkah pertama kita kalikan pembilang pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Langkah yang kedua kita kalikan penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan yang kedua, yaitu 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian langkah berikutnya kita bandingkan aja bilangan 9 dengan 10. 9 kita isi pada posisi pembilang pada perkalian pertama, kemudian 10 pada perkalian kedua kita tulis pada posisi yang kedua. Nah, baru kita bandingkan. 9 tentunya kurang dari 10. Berarti pecahan 3/5 kurang dari 2/3. Nah, bagaimana? Mudah kan? Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini, yaitu membandingkan bilangan pecahan dan mengurutkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.